found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Cepi? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah ya. Ini kita masuk ke pendampingan 3 ya di sini. Guru penggerak angkatan 11 ya Pak Cepi ya. 10. Iya 10. 10. Nah, begini Pak, hari ini tema pendampingan kita implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak. Jadi temanya itu, kemudian fokusnya itu yang pertama refleksi hasil survei. Kalau di pendampingan 2 itu ada surveinya dari kepala sekolah, dari rekan kerja, dari siswa Bapak juga ya waktu itu ya Pak. Nanti kita refleksikan. Kemudian diskusi rencana penerapan pembelajaran guru penggerak menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah yang ketiganya diskusi hasil lokakarya 2, di mana di lokakarya 2 kemarin itu bagaimana tahapan bagja gitu ya, masih ingat ya Pak? Nah ini terkait dengan tema dan fokus, Bapak mungkin sudah mengimport gitu ya hasil dari survei yang kemarin itu, yang dari kepala sekolah, yang dari guru gitu ya, sudah kan ya Pak menginput? Udah. Yang isi angket itu? Iya, yang isi angket dan itu diketik kalau nggak salah diinputkan di LMS. Nah kemudian proses apa yang sudah berjalan nih Pak selama 1 bulan di SD Sukamana 1 ini? Selama 1 bulan ini bagaimana nih perkembangannya Bapak? Untuk KBM khususnya, untuk KBM kebetulan sekarang lagi menghadapi, kemarin udah PSAT sama PSAJ khususnya kelas 6 yang saya pegang. Jadi untuk kegiatan belajar mengajarnya mungkin enggak dilanjut, mungkin belum dilanjutkan kembali gitu saya untuk mengimplementasikan hasil lokakarya atau hasil pendidikan program guru penggerak ini gitu. Insya Allah untuk ajaran baru akan saya implementasikan ilmu yang saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan mudah-mudahan dalam nanti di ajaran baru apapun ilmu yang saya dapat akan saya implementasikan secara bertahap. Nah kemudian kalau berdasarkan refleksi kita dari hasil umpan balik itu ya Pak ya, dari kepala sekolah itu menurut kepala sekolah ini penilaian beliau terhadap diri Bapak itu sendiri gimana? Ya untuk perilaku kerja katanya ada perubahan yang signifikan. Saya juga belum menanyakan sama kepala sekolah apa gitu. Terus untuk praktik kerjanya mungkin dilihat jadi banyak sekarang itu waktu itu benar-benar harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya mungkin dilihatnya sekarang banyak duduk di
depan laptop mungkin karena mengerjakan tugas-tugas Guru penggerak ya. guru penggerak ini. Mungkin itulah dilihat oleh sepintas sama rekan di atau warga di sekolah seperti itu. Ya, dan itu adalah hasil refleksi juga dari guru dan siswa juga begitu ya. Iya. Mereka merasakan ada perubahan bahwa Pak Cepi itu sebagai guru penggerak ternyata ada satu imbas gerak atau Iya. imbas perubahan sehingga Sukamana satu ini ada satu kemajuan ya. Iya. Amin. Nah, apa rencana Bapak sendiri ke depannya nih untuk semakin mengasah nih kompetensi guru Bapak ya, isinya ada kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki. Saya akan yang pertama saya akan berkolaborasi mungkin sama rekan sejawat, terus sama SD tetangga mungkin kan ini kebetulan komplek gitu. Terus untuk tindak lanjutnya kemarin udah di dalam tugas dalam modul itu bikin komunitas praktisi. Saya akan mencoba kebetulan sudah ada komunitas praktisi di sini, ada KKG guru kelas, ada KKG guru PAI, ada KKG guru PJOK gitu. Dan ya mungkin kedepannya akan kebetulan nih bentar lagi kan ajaran baru gitu. Nah, ya akan dimasukkan aja lah ke program kerja khususnya di SD saya. Ya, berarti ada satu gerakan ya dari Bapak ini untuk kolaborasi dengan guru-guru di sini. Ya. Dan mungkin ke guru yang ada di kompleks ini ya. Gitu. Dengan Sukamana 2 dan Sukamana 5. Oh, ada 3 ya? 3. Iya, 3. Nah, kemudian siapa saja yang akan Bapak libatkan nih untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak? Mungkin yang pertama di SD saya dulu, nanti dengan guru gitu ya? Dengan guru dulu di sini, dengan guru yang ada di satuan pendidikan ini saya gitu. Terus yang keduanya kebetulan kan di SD Sukamana 5 kan udah ada guru penggerak kebetulan. Oh, ada ya? Ada. Ya, satu angkatan? Iya, enggak. Oh, enggak, beda enggak, angkatan. Kemarin angkatan 7. Angkatan berapa ya? 7 gitu. 7. Angkatan 7. Ya, jadi bisa kolaborasi bisa. Sesama saya juga suka sharing gitu ya, suka tukar pikiran sama ya guru penggerak tersebut gitu kalau ada itu. Terus mungkin selanjutnya ini kan ada komunitas gugus kan KKB. Saya akan ini kan ke si gugus minimal ya per tingkatan aja, misalkan kelas 6 semua gitu. Nah selanjutnya nanti akan dikomunikasikan sama ketua gugusnya, mudah-mudahan rencana program nanti di ajaran baru dapat terlaksana. Iya. Nah Pak, ini berikutnya intinya terlaksana gitu ya untuk semua program yang ada di sekolahnya. Alhamdulillah. Kalau rencana penerapan pembelajaran KS ini sosial emosional nih, apa yang Bapak pelajari di modul 2.2? Untuk pembelajaran sosial dan emosional, jadi sangat besar sekali itu pengaruhnya terhadap pembelajaran di kelas. Benar. Sebelum saya mempelajari sosial emosional, kebetulan baru sekarang nih ada ini pembelajaran ini gitu. Ya. Ternyata sangat jauh sekali, sangat signifikan sekali gitu dengan apa yang selalu saya laksanakan atau saya terapkan atau saya implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit sudah mempelajari pembelajaran emosional dan sosial dan emosional.
ternyata kita harus benar-benar memperhatikan situasi kondisi peserta didik kita. Yang pertama mungkin harus ada rasa aman dan nyaman gitu yang dirasakan oleh peserta didik di kelas. Yang keduanya kita harus selalu menanyakan bagaimana suasana hati para peserta didik waktu kita mau memulai pembelajaran. Yang ketiga supaya di kelas aman dan nyaman, yang ketiga mungkin harus ada 5 komponen kalau nggak salah di KSE itu, di sosial emosional deh. Yang ke satu kesadaran diri, terus yang kedua Ya, gimana Pak itu tentang pembelajaran modul 2.2? Modul 2.2 itu belajar mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah dengan tujuan yaitu untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Nah, itu jadi pembelajaran sosial emosional itu jadi benar-benar kita harus memperhatikan yang pertama yang mungkin emosi dan sosialnya gimana si anak, terus kita harus intinya harus memiliki rasa empati terhadap sesama gitu. Selain ke teman juga ke semua orang lain. Nah, di dalam pembelajaran sosial dan emosional itu ada 5 kompetensi. Yang pertama itu kesadaran diri. Di dalam kesadaran diri kita dituntut untuk bisa memahami, menghayati, dan mengelola emosi, baik emosi kita sebagai pendidik maupun peserta didik gitu. Yang kedua, manajemen diri. Di dalam manajemen diri kita harus bisa menetapkan atau melaksanakan dan mencapai tujuan yang positif gitu. Terus yang ketiga, kesadaran sosial. Kita harus merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Nah, itu khususnya gitu. Yang keempat, kompetensi sosial dan emosional itu adalah keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi itu adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, baik dengan warga sekolah maupun dengan masyarakat. Terus yang terakhir, kompetensi yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu harus dilandasi atau harus didasari atau harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Itu adalah 5 kompetensi sosial dan emosional. Jadi dari 5 kompetensi tadi jelasnya Bapak juga punya rencana dong ya. Apa rencana yang Bapak lakukan untuk pembelajaran di kelas? Nah, yang pertama kita harus benar-benar yang pertama kompetensi yang akan saya laksanakan kesadaran diri dulu. Ya, bangga Bu. Bangga. Kesadaran diri di sini adalah kan memahami baik diri sendiri maupun diri peserta didik gitu siswa. Terus menghayati dan mengelola emosi gitu. Jadi supaya pembelajaran yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan aman, nyaman, kondusif, dan tercapailah tujuan dari pembelajaran tersebut. Itu pertama, kesadaran diri ya. Terus yang akan saya terapkan nanti di pembelajaran berikutnya mengenai kompetensi pembelajaran sosial dan emosional ini, saya akan menerapkan kompetensi
kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Di mana kan saya akan mengajak peserta didik saya untuk benar-benar memiliki rasa empati, baik terhadap teman sebangkunya atau teman sekelasnya ataupun teman yang ada di lingkungan sekolahnya. Jadi ada rasa empati, bisa dicontohkan misalkan kalau ada temennya yang sakit gitu, kita jenguk bareng-bareng gitu. Terus kalau ada temen yang diejek gitu, jadi bisa bisa membantu atau membela gitu temen yang sedang dalam permasalahan tersebut. Nah itu mungkin dua dulu yang akan saya laksanakan nanti di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi yang pertama kesadaran sosial, kesadaran diri, yang kedua kesadaran sosial. Itu dulu aja. Jadi dari 5 kompetensi Bapak udah punya rencana gitu untuk membuat siswa itu dalam belajar ada rasa empati, kerjasama gitu ya, kesadaran diri juga gitu ya. Ya. Nah kemudian dari rencana-rencana itu tuh Pak, bagaimana Bapak bisa istilahnya apa ya, membuat harapan lah gitu. Jadi setelah membuat rencana, apa nih yang bisa Bapak harapkan dari rencana yang Bapak lakukan itu? Harapan saya dengan diterapkannya kompetensi kesadaran diri ini, si anak benar-benar selain memahami dirinya sendiri, terus menghayati dirinya sendiri, juga bisa mengelola emosi dirinya sendiri. Nah setelah mungkin kalau setelah itu semua terlaksana, nanti bisa ditularkan atau ditransferkan ke anak yang lainnya. Nah itu. Jadi ada transformasi dari siswa ke siswa lain. Nah gitu. Terus selain kesadaran diri, harapan saya dilanjutkan Pak. Tadi intinya Bapak itu punya rencana, sudah tinggal apa istilahnya harapan ya. Harapannya adalah ya bisa menanamkan kesadaran diri dan kesadaran sosial terhadap peserta didik. Itu harapan saya. Ya. Jadi cenderung berpihak pada peserta didik. Nah, ya. gitu. Jadi yang jelas punya empati terhadap sesamanya gitu ya. Ada kesadaran diri. Nah ini keterlaksanaan tahapan bagian nih Pak tentang lokal 2 yang Bapak masih ingat ya. Apakah Bapak telah menerapkan metode baja yang Bapak rencanakan untuk adanya perubahan pada diri? Tahapan baja yang kemarin Lokakarya 2 sebenarnya sudah dilaksanakan sebelum anak-anak ujian itu dulu itu sudah dilaksanakan. Cuman yang jadi mungkin jadi permasalahan buat saya, belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Baru menerapkan saja tahapan baja, tapi masalah intinya belum sepenuhnya terrealisasi. Iya, jadi belum maksimal. Nah, gitu, belum maksimal. Nah, kalau setelah melaksanakan tahapan baja itu, apakah memperoleh hasil nih ya, hasil dari apa yang dilaksanakan di tahapan baja itu sesuai nggak dengan visi yang Bapak buat gitu? Alhamdulillah, alhamdulillah sudah sesuai dan sudah. Kalau sinkron udah sinkron gitu, udah dilaksanakan dan tapi belum 100% bisa tercapai gitu. Jadi tapi realisasinya belum tercapai semua gitu belum. ya. Mudah-mudahan di ajaran baru sekarang nanti 2024 2025 mudah-mudahan segala
baik itu pembelajaran menggunakan sistem tahapan bagja, terus visi sekolah itu dapat dilaksanakan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, untuk kehidupan sehari-hari siswa mulai tahapan bagja yang sesuai visi, itu tantangannya apa nih untuk membuat pelaksanaan tahapan bagja terhadap visinya? Tantangannya itu apa gitu, Pak? Mungkin tantangan selama di proses belajar mengajar di kelas yang sangat menonjol sekali itu si anak jadi susah untuk sekarang gitu ya, baru aja perdana ini anak angkatan sekarang itu jadi kita kasih secara halus sekali 2 kali masih enggak itu jadi kurang gimana ya, kurang fokus, kurang konsentrasi, ataupun jadi si anak itu susah untuk dikondisikan Ya. Jadi itu tantangan pertama, siswa masih tidak bisa terkenali gitu. Jadi nggak bisa dikondisikan sekali 2 kali gitu. Jadi nggak tahu apa, mungkin kayak punya dunia sendiri lah seperti itulah, jadi susah gitu ya. Apa karena generasi Z yang digital mungkin itu ya? Mungkin bisa kan saya hampir ya 50% pembelajaran medianya itu menggunakan handphone gitu. Bisa. Gitu. Jadi itu tantangan terbesar untuk pelaksanaan bagja yang sesuai visi gitu ya. Nah, kemudian apa yang perlu diperbaiki ke depannya terhadap tantangan bagja tersebut, Pak? Yang pertama yang diperbaiki mungkin setelah kita rencanakan, kita reaksikan kepada siswa, terus mungkin harus lebih selektif mungkin dalam monitoring, memonet si peserta didik selama kegiatan belajar mengajar. Jangan harus selalu fokus gitu, harus benar-benar jadi segala yang dilakukan sama anak itu harus benar-benar kita awasi atau kita pantau gitu. Jadi ada pemantauan gitu ya, ekstra gitu. Kenapa? Karena pembelajaran di saya khususnya itu menggunakan media pembelajaran HP berbasis HP. Iya, berbasis HP. Gitu. Nah itu ternyata apa yang diperbaiki ke depannya mudah-mudahan memang bisa dilaksanakan ya. Jadi tahapan bagiannya memang sesuai dengan visi misi yang sudah dibuat. Iya, sudah direncanakan, sudah dibuat, tinggal ya dilaksanakan mungkin gitu kan, direalisasikan terus dilaksanakan. Nah ini kan pendampingan 3 nih, teorinya berdasarkan tema itu implementasi yang berpihak pada murid ya. Iya. Yang menariknya apa nih di pendampingan ini, Pak? Yang paling menarik dalam pendampingan 3 ini, selain kita belajar kemarin mengenai tahapan bagja, terus tapi kita acuannya tetap harus sesuai dengan filosofi KHD gitu, dimana pembelajaran itu yang paling utama dan pertama itu adalah berpihak kepada murid. Nah untuk pendampingan sekarang ya benar-benar khususnya Ibu PP gitu yang saya hormati, benar-benar sangat berpihak sekali sama khususnya saya CGP. CGP, dan mudah-mudahan ke CGP yang lain juga sama seperti sekarang. Insya Allah.
Nah itu hal yang menarik ya, Ya, yang menarik. Tapi ada nggak dari pendampingan 3 ini yang harus diperbaiki Pak? Atau apa yang Bapak butuhkan untuk pendampingan 4 begitu? untuk sementara untuk sementara yang sekarang saya alami, eh, kita bisa merencanakan, sebenarnya belum ada titik terang nih buat saya, tapi untuk merencanakan nanti pendampingan keempat, mungkin nanti kita kan sebentar lagi akan mengadakan lokakarya, mungkin di sana nanti akan ada, mudah-mudahan ada penerangan dan pencerahan untuk pendampingan keempat gitu. Iya. Jadi tidak jauh-jauh dari modul Pak. Jadi kan Hmm. modul kita belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Ya, Nah berarti nanti di pendampingan 4 itu yang harus disiapkan itu RPP yang berbasis diferensiasi. berdiferensiasi dan juga berbasis KSE. KSE ya. Nah itu yang harus disiapkan kan Ya. Bapak untuk pendampingan itu. Nah kemudian selain itu RPP-nya itu saya ingin cek dulu gitu. Ya. Apakah memang ada yang harus diperbaiki dari RPP? Mungkin Ya. saya kasih umpan balik. Kalau tidak berarti itu RPP yang Bapak Cepi buat sudah sempurna gitu. Jadi ada umpan balik dulu di situ. Nah kita sepakati apakah memang harus sebelum lokakarya RPP-nya Bapak kasih ke saya, misalnya kita kasih batas waktu aja ya Pak ya. Oke, ya. Yang penting sebelum lokakarya nanti ketiga atau terlalu dekat ya kalau itu ya. Terlalu dekat. Atau sebelum atau sesudah lokakarya 3 RPP-nya Serjapri misalnya. Senin hari pertama masuk itu kan tanggal 15 tuh. Nah itu aja. Siap dulu Ibu. Iya, bisa saya nanti ada kasih umpan balik. Nah, gitu. Siap. Jadi itu ya kurang lebih seperti itu pencerahan untuk pendampingan 4. Jadi nanti waktu pendampingan 4 langsung kita ke kelas melaksanakan kita, RPP yang Bapak buat. Iya. Gitu. Nah, apa nih yang dibutuhkan oleh Bapak untuk pendampingan 4? Karena pendampingan 4 itu saya melihat Bapak mengajar sesuai RPP enggak kan? Nah, seperti itu. Ada nggak yang harus diperbaiki atau yang harus saya berikan untuk Bapak, apa yang Bapak butuhkan nanti di pendampingan 4 saya berikan apa bentuknya? Tidak ada. belum kebayang. Intinya kan nanti di pendampingan 4 itu saya ke kelas Bapak, Bapak mengajar, saya lihat, aja observasi. Udah aja gitu. Iya kan, harus berdasarkan RPP kan. RPP yang saya lihat dari Bapak itu yang tanggal 15 itu apakah sesuai tahapan-tahapannya sesuai enggak gitu. Kira-kira untuk pendampingan 4 apa nih yang harus saya siapkan untuk Bapak? Kali aja harus saya perbaiki gitu untuk pendampingan 4. Enggak usah itu. Pokoknya mah nanti Ibu lihat saja gitu. Saya harapkan mungkin nanti segala masukan atau kritikan atau umpan balik dari Ibu akan saya jadikan motivasi untuk saya ke depannya. Tadi sepakat tanggal 15 ya? Apanya? RPP-nya. Kasih ke saya gitu. Insya Allah. Iya, siap. Nah, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Sama-sama, Bu. Sudah berbagi praktek baik di sini di pendampingan 3 dan luar biasa. Bapak sudah ada perubahan banyak ya gitu tentang istilah pembelajaran sosial emosional ini ya. Dan mudah-mudahan di kelas juga nanti saya akan lihat seperti apakah gitu ya pembelajaran sosial emosional yang sudah Bapak rencanakan dan akan dilaksanakan di saat pendampingan 4 nanti. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Sama-sama Ibu, sampai sama-sama. ketemu di Lokakarya 3. Lokakarya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.